siapa dia? Iki lho sing ngalekno kebuan, ame celek omah. Ame celek kan? Iya broni. Ame celek kan ora. Sing ngalekno kebuan. Iki lho iki lho, cinta iki lho. Kayak lemes. Aku jadi pijat trigger. Salah. Wis lho. Loro. Iya, anu. Iku lho penyanyian gak es batu deh. Iya, hijau. Enak kamu aku tahu lho. Lho ora es batu itu di botol ya. Yang banyu mentah dalam botol dari freezer. Terus dadi es di hijau. Jadi ini kan enak. Jadi ini artinya kita ora tarik di beli di anak aku. Ambek delok TV. Es batu. Enggak es batu nih. Yo, enak aja delok TV ngono kuwi mbek lawan hijau. Sing pimpinane MBG telu ya. Ibu Wilat Syekh. Minggu itu. Bulan itu. Kok ngono ya. MBG. Selamat pagi. Shalom. Hari ini kita datang sebagai satu keluarga Allah. Kita hadir membawa sukacita, membawa pergumulan, harapan, dan perjuangan hidup masing-masing. Di tengah dunia yang sering membuat hati kita menjauh, Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan dan kasih, saling menopang, saling menguatkan sebagai satu keluarga di dalamnya. Rumah bukan hanya tempat kita tinggal, tetapi tempat kasih Tuhan bertumbuh, tempat pengampunan, dan tempat setiap perjuangan
dijalani bersama. Sebab ketika Tuhan hadir di tengah rumah kita, tidak ada hati yang berjalan sendirian. Karena itu marilah kita bangkit berdiri dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masuk rumah.
ada bersama-sama dengan kita, bahkan di dalam keluarga kita masing-masing. Namun saat ini kita bersama-sama juga menghayati dan mengakui akan keberadaan diri kita yang memang sebagai manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kita memang bukan manusia yang sempurna. Oleh karena itu saat ini kita bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan. Mari kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, di hadapan tahta kasih-Mu kami datang, bukan membawa korban, bukan membawa kebanggaan, tetapi kami membawa hati yang retak, tangan yang sering menjauh, dan mulut yang lupa menyebut nama-Mu. Ya, kami sering menyebut-Mu Tuhan, tapi hidup kami seperti tanpa Tuhan. Kami rajin berdoa, tetapi kami kikir mengasihi sesama. Kami berdiri di rumah-Mu, tetapi hati kami berkelana jauh dari hadirat-Mu. Ampunilah kesombongan kami ya Tuhan. Ampunilah luka yang kami torehkan untuk saudara-saudara kami. Ampunilah kebebalan hati kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia, yang memanggil kami kembali pulang. Maka kini kami datang dan mengakui keberadaan diri kami. Inilah kami ya Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 37 bait 1 dan 2. Lakukan di hadapan
adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dan bahkan hari ini Tuhan memberikan berita anugerah bagi kita. Firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 2-3 berkata demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tuhan adalah sumber kasih dan pemulihan. Di dalam Yesus Kristus kita diperdamaikan dengan Allah dan dipersatukan kembali sebagai keluarganya. Mari kita bersama-sama menyambutnya dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 40 bait 1 dan 2. Salam damai. Jikalau sudah selesai, jemaat disilakan kembali. Sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita mau firman Tuhan membuka dengan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, sungguh kami mengucap syukur atas kesempatan kami boleh bersekutu bersama-sama di tempat ini. Kami boleh merasakan damai sejahtera yang daripadamu. Pagi hari ini kami juga rindu mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berkati Tuhan, kiranya hikmat yang daripada Roh Kudus-Mu bermurapi setiap kami di tempat ini, terutama hamba-Mu untuk pendeta Eka Siwi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hikmat yang dari Tuhan yang boleh tersampaikan bagi kami anak-anak-Mu, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari karena kekuatannya daripada-Mu saja. Nah, ya Tuhan, berdoalah kepada kami, biarlah kami semua anak-anak-Mu belajar untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama pagi hari ini terambil dari Hosea 5 ayat 15 sampai dengan Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Pertobatan yang pura-pura dari pihak Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita.
yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah menemukan mereka dengan perantaraan para nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Teman yang dikasih Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan yang pertama dengan Mazmur 50:7-15 yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau bergantian. Oh
Bacaan yang kedua terambil dari Roma 4 ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya. Inilah permulaan Injil Kristus. Bacaan kita yang ketiga diambil dari Injil Matius 9 ayat 9 sampai 13, dilanjutkan ayat 18 sampai 26. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu orang Farisi melihat itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang dosa." Dilanjutkan ayat 18. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu
itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Tema kita pada saat ini adalah satu rumah, satu perjuangan. Satu rumah, satu perjuangan. Dan rumah kita bersama adalah GKJ. Gereja ini adalah rumah kita bersama. Sehingga gereja seringkali disebut sebagai rumah Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pagi hari ini saya akan mengajak kita semuanya untuk melihat setiap detail hal-hal apa sih
yang seharusnya ada di dalam rumah Tuhan. Kita bersama-sama mencermati bacaan kita. Bacaan kita yang pertama di dalam Hosea. Di dalam Hosea kita bersama-sama belajar bahwa rumah itu adalah tempat pemulihan. Rumah itu adalah tempat yang penuh dengan kasih. Ya, hari ini memang dilatar belakangi oleh bangsa Israel yang telah melakukan persundalan rohani dan melakukan berbagai macam ketidakadilan, Bapak Ibu. Sehingga Tuhan merindukan adanya pertobatan yang sejati, bukan hanya ritual kosong. Pertobatan yang benar-benar tulus keluar dari dalam hati seseorang. Bukan hanya setiap minggu mengatakan, ya Tuhan, saya mengakui dosa saya, tetapi nanti pulang dari gereja terus kembali melakukan dosa lagi. Tuhan tidak sedang mencari orang yang paling rohani. Dia merindukan seseorang yang mau pulang, mau mengakui setiap dosa dan kesalahannya dengan hati yang tulus. Ya. Rumah Tuhan ini adalah tempat pemulihan. Dan pemulihan itu dimulai bukan saat kita sudah oke, sudah beres, tetapi pemulihan itu dimulai saat kita mau jujur datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Ya. Bagaimana dengan gereja kita? Saudaraku yang terkasih, gereja itu bukan tempatnya orang-orang yang kudus, suci, dan saleh saja. Bahkan sok kudus, sok suci, dan sok saleh. Ini loh aku nang gereja. Ini loh aku pergi ke gereja, berarti aku adalah orang yang saleh, guys. Top. Setelah pulang dari gereja, bebas melakukan segala sesuatu yang mau. Bukan. Tetapi gereja sebagai rumah, tempat orang-orang untuk kembali pulang dan berpulih. Gereja tempat berpulang bagi mereka yang kecewa, mereka yang letih, atau bahkan orang yang merasa jauh dari Tuhan. Coba sekarang kita cek kehidupan kita bersama-sama di tengah gereja kita. Ketika ada orang yang bertobat, apa yang seringkali kita lakukan? Ketika ada ibadah pertobatan begitu, apa yang seringkali kita lakukan, Bapak Ibu? Langsung bisa menerima saudara kita yang bertobat dengan sukacita? Bagaimana? Loh, kok menekan ya? Mau mengingat kesalahannya. Tidak, Bu, malah mengingat-ingat apa yang
Iki lho aku sing bendina ning gereja. Sing lek ndonga iki sampe bermimil. Tahu ya kalau nggak ngerti ya bahasa saya ya. Tapi apa kelakuannya sehari-hari ketika melihat? Apakah kita senang kalau kemudian kita mengaku dosa dan orang lebih senang untuk melihat kesalahan kita? Kalau kita yang berdosa loh, jangan orang melihat diri kesalahan. Tentu. Dan ketika seseorang sudah datang kepada Tuhan dan bertobat, maka secara otomatis ada keinginan di dalam dirinya untuk mengalami sebuah perubahan, sebuah kehidupan yang baru. Dan rumah Tuhan, gereja, tempat dia kembali untuk pulang, harus menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan penuh kehangatan. Inilah yang harus kita lakukan. Gereja sebagai rumah untuk tempat berpulang. Itu yang pertama. Bacaan kita yang kedua, di dalam Roma, Rasul Paulus mengingatkan kita akan iman Abraham. Ya, Abraham disebut sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Kenapa? Karena Abraham bukan orang yang takut, tetapi dia percaya kepada janji Allah. Walaupun sebagai manusia, apa yang dijanjikan oleh Allah itu sepertinya hal-hal yang mustahil. Abraham dengan penuh iman, dia percaya. Sebagai contoh, ketika Abraham diminta untuk keluar dari tanah Ur Kasdim, pergi ke sebuah daerah yang belum jelas, pergilah, tinggalkanlah rumahmu, tinggalkanlah harta kekayaanmu. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Ya Tuhan, saya pergi. Abraham tidak tawar-menawar dengan Tuhan, tetapi dengan iman Abraham pergi dari tanahnya menuju ke daerah yang dijanjikan oleh Tuhan, walaupun dia belum tahu. Peristiwa kedua, ketika Abraham percaya bahwa ia akan diberikan keturunan, walaupun saat itu Abraham sudah berusia 100 tahun dan Sarah berusia 80 tahun, sudah menopause Bapak Ibu dan Saudara, sudah gak mungkin lagi untuk punya anak. Tetapi dengan iman Abraham tetap percaya akan hal itu, dan benar Tuhan memberikan keturunan kepada Abraham. Hal ketiga, Abraham juga tetap beriman ketika dia diminta untuk mengorbankan anaknya kepada dia. Sehingga tidak asing bagi kita jika Abraham memang disebut sebagai bapak orang beriman, bapak orang percaya. Berarti gereja sebagai rumah Tuhan, kita bersama-sama diingatkan Tuhan bahwa gereja ini harus penuh dengan iman. Bapak Ibu dan Saudara, apa yang terjadi jika panjenengan sakit terus berdoa kepada Tuhan dan tidak kunjung sembuh? Apa yang Anda rasakan? Aku loro gak waras-waras. Jane Gusti iki anjene ono apa? Ora. Nggih. Apa yang terjadi jika kemudian panjenengan secara finansial, pekerjaan saat ini barang-barang mudah mau mboten? Lombok sakon 9.000, nggih. 1 kilo baje 90.000.
bisa terus menjalani hidup pemberian Tuhan. Belum lagi ketika ada masalah di dalam keluarga. Satu masalah belum selesai, sudah datang masalah yang baru. Dalam situasi dan kondisi kehidupan kita yang seperti ini, pertanyaannya, apakah kita masih beriman kepada Tuhan? Apakah iman itu kemudian terkikis oleh berbagai macam pergumulan kehidupan kita? Puji Tuhan, jika saat ini kita diingatkan kembali melalui Abraham. Berimanlah teguh. Pergumulan-pergumulan yang dialami, kesulitan-kesulitan yang dialami. Ini saudara-saudara dari sekolah mana ini? Taruna. Sangat terkenal sekali. Susah nggak sekolah di sana? Siap, susah. Bapaknya harus ada siapnya begitu ya. Tapi jangan terus siap salah gitu ya. Siap susah. Gak siap senang. Sekolah di Taruna Nusantara tentu susah. Tetapi harus tetap punya iman. Beriman bahwa setiap kesusahan yang dialami nantinya akan membuahkan hasil yang amin. Amin ya. Susah-susah sekarang nanti jadi orang yang sukses. Nah, saudaraku yang terkasih, yakinlah bahwa dalam kondisi apapun iman itu harus terus kita hidup. Iman tanpa perbuatan itu artinya adalah mati. Jika kita beriman, yakinlah bahwa Tuhan akan senantiasa hadir untuk memberikan kekuatan kepada kita. Bukan terus beriman itu semua masalah akan langsung beres, yang sakit langsung sehat, yang berkekurangan langsung berkecukupan, boten. Tetapi beriman teguh itu berarti kita bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan memang tidak pernah menjadikan jadi orang Kristen itu pasti enak. Dan wong Kristen iki uripe lurus kayak jalan tol, gak mendok boten. Tetapi jadi orang Kristen itu kita harus punya iman dan percaya kepada Tuhan. Itu bacaan kita yang kedua. Bacaan kita yang ketiga, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa rumah Tuhan itu juga sebagai tempat bagi orang-orang yang terpinggirkan secara sosial. Sana kita bertemu dengan para pemungut cukai yang kemudian makan bersama dengan Tuhan Yesus, dan sana juga dikatakan ada orang-orang berdosa. Tidak hanya itu, ada juga wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun yang kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena imannya percaya bahwa dengan menjamak jubah-jubahnya saja dia akan sembuh. Yang ketiga, ada anak kepala rumah ibadah yang dibangkitkan dari kematian. 3 jenis orang ini, pemungut cukai dan orang berdosa, wanita pendarahan, anak yang mati. 3 jenis orang ini termasuk orang yang terpinggirkan secara sosial. Kok bisa? Ya, pemungut cukai dinilai sebagai orang-orang yang memeras rakyat. Orang yang berdosa ya otomatis orang yang melakukan banyak dosa dan kesalahan. Wanita pendarahan dianggap najis oleh orang-orang Yahudi karena wanita yang pendarahan mengeluarkan darah yang kotor sekali dan dianggap najis, tidak boleh disentuh sama sekali. Kalau mereka disentuh akan ketularan najis. Bahkan di sini dikatakan pendarahannya sudah 12
bisa membayangkan bagaimana rupa wanita ini 12 tahun pendarahan, Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Yang ketiga, anak yang mati. 3 jenis orang yang terpinggirkan secara sosial direngkuh kembali oleh Tuhan Yesus, dikumpulkan, disembuhkan, dipulihkan. Oleh karena itu, rumah Tuhan sebagai tempat yang tidak lagi membeda-bedakan orang secara status sosial. Apa ya, gereja ini hanya untuk orang-orang yang kaya? Hanya untuk orang-orang yang sukses? Hanya untuk orang-orang yang baik-baik saja? Tidak. Tetapi gereja ada untuk semua orang, siapapun itu. Walaupun secara sosial dipandang rendah, tetapi gereja hadir sebagai rumah untuk tinggal, rumah untuk berpulih bersama, dan gereja bisa merengkuh semua orang. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sebagai satu rumah, kita tidak dibangun atas dasar kesamaan asal usul, tidak dibangun atas dasar sama status sosialnya atau taat kepada hukum, tetapi gereja dibangun atas dasar kasih, iman, dan pemulihan di dalam Yesus. Minggu ini kita bersama-sama juga memperingati Pekan IM. Hari ini kita berjuang bersama, saling menopang, saling mendoakan, saling merangkul, saling menolong, bersama-sama dengan saudara-saudari kita sebagai United Evangelical Mission, baik di wilayah Asia, Afrika maupun Eropa. Ya, agar dunia lihat wajah Allah di dalam diri rumah kita, gereja kita. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Satu bagi kita. Saat itu selesai, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan nyanyian populer rohani, Jadikan Kami Satu.
Mari dengan gereja Tuhan di segala zaman dan segala tempat kita ungkapkan pengakuan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Pada saat ini ya Bapa, kami bersama-sama datang menghadap kehadiran-Mu. Kami mengucap syukur atas setiap berkat pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan. Baik ketika kami merasakan satu keadaan yang penuh dengan sukacita ataupun duka cita, kami menyadari bahwa semua itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita, supaya kami bersama-sama semakin beriman teguh kepada-Mu. Kami tetap yakin dan percaya bahwa melalui kekuatan-Mu, melalui penyertaan-Mu hari demi hari, kami boleh terus menjalani hidup pemberian-Mu dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita. Bahkan saat ini Bapak, ketika Engkau boleh mengingatkan kami kembali bahwa Gereja Kristen Jawiwetan, gereja ini adalah rumah di mana kami bersama-sama boleh Kau terima Tuhan. Kami bisa mengalami pemulihan, kami bersama-sama juga menjadi orang yang terus beriman, dan rumah di mana semua orang boleh datang kepada dan mendapatkan kasih-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini, kami bersama-sama mengucap syukur akan hal ini. Kami bersama ya Bapa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami untuk memenuhi panggilan-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau sendiri Bapa yang akan merawat mereka, bahkan Engkau boleh memberikan kesembuhan. Begitu juga bagi mereka yang saat ini sedang mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan, sehingga tidak mampu untuk memenuhi panggilan. Biarlah sinar terang kasih-Mu ya Bapa akan senantiasa terpancar di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan cinta kasih dan mendapatkan jalan keluar yang terbaik untuk setiap hal yang saat ini sedang mereka lalui. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu di tempat yang masih ada dalam usia sekolah, baik itu mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Kami berdoa untuk mereka semuanya, kiranya Engkau memberikan kesungguhan hati, sehingga mereka boleh menuntut ilmu dengan sebaik mungkin, sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-citanya boleh tercapai. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk para pemuda-pemudi yang pada saat ini masih mencari pekerjaan, masih bergumul dengan pasangan hidup. Kami tetap percaya bahwa Engkau telah menyediakan yang terbaik. Oleh karena itu, ajar mereka secara aktif untuk bisa mencari panggilan Tuhan dan menemukannya dengan penuh sukacita.
Bapa, kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami dengan berbagai macam pergumulan yang saat ini sedang dialami. Ajar kami untuk bisa terus mengasihi setiap anggota keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua, saudara-saudara kami, sehingga kasih-Mu ya Bapa akan senantiasa boleh kami rasakan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tidak lupa kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan yang telah Tuhan percayakan. Kami memohon kepada-Mu, biar kami bersama-sama boleh bertanggung jawab untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, pekerjaan kami. Karena melalui pekerjaan itu, kami menyadari berkat-berkat Tuhan akan senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami. Tidak lupa kami juga berdoa untuk orang tua kami, para sesepuh kami, warga jemaat yang sudah memasuki usia lanjut, di tengah-tengah kondisi fisik yang memang tidak sekuat dahulu. Kami senantiasa memohon kiranya kasih Tuhan hadir untuk memberikan semangat hari demi hari, sehingga para orang tua kami dapat terus memuji memuliakan nama-Mu, bahkan menjalani sisa-sisa kehidupannya dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Kami bersama-sama juga berdoa untuk gereja pemberian Tuhan, Gereja Kristen Jawewetan Jemaat Kepanjen di tempat ini. Gereja ini adalah gereja milik Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah Engkau sendiri yang berdaulat dan berkuasa di tengah-tengah gereja ini, sehingga kami bersama-sama boleh bernaung dalam rumah-Mu. Berkati pula para majelis jemaat, Bapak Pendeta Widi Kurnianto selaku Kepala PHMJ di tempat ini. Biar majelis jemaat bisa saling bergandeng tangan, saling menopang, saling menolong di dalam melakukan setiap tugas dan panggilan mereka. Boleh melayani dengan penuh sukacita. Terima kasih Pak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi perpolitikan bangsa Indonesia, kami senantiasa berdoa kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat, akal budi dan bijaksana kepada para pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok daerah, sehingga setiap keputusan yang akan diambil sungguh akan membawa kebaikan untuk kami semuanya selaku rakyat Indonesia. Ya Bapa, kami bersama-sama juga mengucap syukur jika dalam minggu-minggu ini ada saudara-saudara kami yang boleh ditambahkan usianya, baik usia secara pribadi maupun usia berkah. Terima kasih. Biar dengan bertambahnya usia ini, saudara-saudara kami juga boleh Kau berikan hikmat, akal budi dan bijaksana. Inilah Bapa yang menjadi doa kami. Sebenarnya banyak hal yang ingin kami sampaikan, tetapi kami juga yakin bahwa Engkau juga mengetahui setiap kedalaman hati kami masing-masing. Doa dan permohonan kami semuanya kami serahkan ke dalam kuasa tangan pengasihan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Datanglah kerajaanmu,
itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Bapak Ibu, sambil persembahkan persembahan, kita menyanyikan PKJ 264 Kepala Arti Ibadah. Kita nyanyikan bait 1 sampai bait. Amin.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kesehatan dan berkat-Mu atas kami. Tuhan, pada pagi ini bersama-sama menyerahkan sedikit dan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Kiranya kami pakai untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan kami di tempat ini. Tuhan, kuduskanlah persembahan. Demikian Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna yang kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan penerangan kita jemaat pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya saya atas nama PHFC mengucapkan terima kasih pada Ibu Pendeta Diah Nikasih SSI dari Mulyorejo yang pada pagi hari ini telah melayani di GKJ Jemaat Kepanjen. Semoga firman tadi menjadi berkat bagi warga jemaat GKJ Kepanjen. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, monggo dipersani diberikan jemaat untuk poin 6. Dalam rangka bulan Mardika ada beberapa giat, yaitu kerja bakti hari Minggu 7 Juni 2026 pukul 15 di Makam Melaten. Mohon kehadiran Bapak Ibu warga GKJ. Kemudian yang kedua, doa pagi pada tanggal 13 Juni 2026 pukul 5 pagi di Induk Kepanjen dan Perempatan Haji. Mohon kehadiran juga. Kemudian di Komisi Maturia mengadakan beberapa lomba, diantaranya yaitu yang A, lomba keindahan taman gereja, yaitu kaplingan taman berkelompok masing-masing. Kemudian yang poin B, juga ada lomba yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini setelah ibadah selesai. Kemudian poin ke-7, tukar pelayanan non pendeta. Pada bulan Mardika tahun 2026 akan dilaksanakan tukar pelayanan kebaktian minggu untuk non pendeta. Majelis Daerah Malang 1 pada Minggu 14 Juni 2026 di Induk Kepanjen akan dilayani oleh Ibu Lesi dari GKJ Wiswa, Ibu Jesi. Kemudian poin 8, pembinaan majelis Jumat terkait pelayanan pastoral akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 10 setelah pelayanan kebaktian minggu di Pepandan Ngajum oleh Pendeta Ari M dari MA. Mohon kehadiran Bapak Ibu majelis Jemaat Kepanjen. Kemudian poin 9, kebaktian KPPW akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 pukul 9 bertempat di aula gereja. Kemudian untuk perkunjungan ibadah perkunjungan keluarga, untuk ada perubahan untuk kelompok Yohanes yang semula diadakan di hari Rabu dipindah di hari Sabtu untuk tempat tetap, pukul tetap, pelayannya juga tetap. Demikian Bapak Ibu penekanan berita jemaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara, pulanglah membawa kasih Tuhan ke dalam rumah dan kehidupan kita, dan jadikanlah gereja ini sebagai rumah yang saling menguatkan, saling mengampuni, dan tetap berjalan bersama dalam iman, kasih, dan pemulihan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 249 bait yang pertama.
sejahtera Tuhan Yesus Kristus mempersatukan hati kita, serta persekutuan Roh Kudus memampukan saudara-saudara untuk menjadi pembawa kasih, pengharapan, dan penghiburan bagi sesama. Mulai saat ini sampai selama